Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswaku semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih lanjut tentang jurnal umum di perusahaan dagang. Oke. Sebelum kuliah ini kita mulai, mari kita membaca surah Al-Fatihah dan doa awal perkuliahan. Semoga yang kita diskusikan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Alaihi wal ijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, mahasiswa-mahasiswaku semua yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi yang pertama di perusahaan dagang. Namun sebelum saya masuk ke jurnal, saya akan mengulas kembali tentang persamaan akuntansi untuk memahami lebih lanjut tentang jurnal itu. Ya, kita ketahui bahwa persamaan dasar akuntansi ya, itu di dalam setiap perusahaan, setiap usaha kita akan melihat posisi keuangan suatu usaha tersebut. Kalau kita bicara tentang posisi keuangan, itu adalah hubungan antara unsur harta, hutang, dan modal. Nah, ini dari unsur harta, hutang, dan modal itu harus seimbang. Ya, kenapa seimbang? Saya contohkan ini, misalnya ini sebuah perusahaan. Kalau kita ingin melihat posisi keuangan, sebuah perusahaan pasti akan mempunyai harta. Jadi apa yang dipunyai oleh perusahaan? Jadi kalau kita tanya, perusahaan punya apa saja? Ya. Satu sisi punya apa saja, itu kita biasa sebut dengan harta. Ya. Tapi satu sisi yang lain, kita pasti akan bertanya, perusahaan dapat uangnya dari mana saja? Ya, atau dapat harta itu dari mana? Nah, jadi kalau kita melihat dua posisi ini, ya, satu sisi misal kita punya uang, ya, perusahaan mendapatkan uang tunai, pasti dapat, ya. Uang tunai itu ada asal usulnya. Dari mana uang tunai tersebut? Pasti ada sumbernya. Selain itu, misal perusahaan punya peralatan, itu juga harus ada sumbernya. Dari mana perusahaan mendapatkan peralatan? Bisa juga mendapatkan uang dari pemilik, mendapatkan uang dari pinjam bank, mendapatkan peralatan karena beli, perusahaan beli, atau mendapatkan peralatan dari utang ke perusahaan yang menjual peralatan tersebut. Jadi suatu perusahaan ini, misal saya contohkan lagi tentang ada Udin Gembul di sini ya. Udin Gembul satu sisi punya apa, sisi yang lain dari mana Udin tersebut dapat yang dipunyai tadi atau harta tadi. Misal Udin Gembul punya jagung ya. Pasti dari mana ya? Dari mana dia dapatkan jagung? Oh, beli pakai tabungan sendiri. Udin Gembul punya pizza. Dari mana pizza ini? Nah, ternyata Udin Gembul mendapatkan pizza, ngutang ke pedagang pizza. Atau Udin Gembul punya hotdog. Ya. Dari mana dia punya hotdog? Oh, ternyata dia utang ke pedagang hotdog. Jadi setiap kita melakukan dari sisi apa yang kita punya, pasti ada pertanggungjawabannya. Kita peroleh hal tersebut dari mana? Saya contohkan lagi ya, suatu perusahaan. Suatu perusahaan punya apa di sini ya? Oh, punya uang 100 juta. Dari mana uang tersebut? Oh, ternyata dari pemilik 100 juta. Ya. Kemudian perusahaan punya kendaraan. Seharga berapa? 500 juta.
Dari mana perusahaan punya kendaraan seharga 50 juta? Ternyata dari pemilik 150, hutang kepada dealer 350. Kemudian perusahaan punya peralatan, punya komputer seharga 10 juta. Dari mana perusahaan punya komputer? Ternyata hutang dari toko Pram sebesar 10 juta. Kalau kita lihat dalam hal ini, apa yang kita punya dengan dari mana asal muasal harta yang kita punya itu selalu seimbang, harus sama. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, apa yang kita punya ini selalu kita sebut dengan harta. Harta atau aset atau aktiva. Nah, itu sama ya. Jadi apa yang kita punya itu selalu identik dengan harta. Harta perusahaan apa? Satu, uang. Ya, yang biasa kita sebut dengan kas. Dua, kendaraan. Tiga, peralatan atau dalam hal ini lebih spesifik komputer. Kemudian dari mana uang itu? Ternyata bisa yang pertama, asal muasal kita memperoleh harta itu bisa juga dari hutang. Ya, kemungkinan dari hutang atau kemungkinan dari pemilik. Kalau dari pemilik kita pakai nama akun modal. Ya, jadi kalau kita lihat posisi keuangan di sini, selalu harta pasti sama dengan hutang ditambah modal. Jadi harta selalu sama dengan hutang ditambah modal. Hartanya tadi ada uang 100 juta, kendaraan 500 juta, peralatan atau komputer seharga 10 juta, total 610 juta. Dari mana harta 600 juta itu? Yang pertama dari hutang, ya. Kita hutang, perusahaan hutang dari toko Pram 10 juta, dari dealer Atnoh itu 350 juta, berarti total 360 juta. Dan dari pemilik kita pakai nama akun modal yaitu sebesar 250 juta. Jadi kalau di total itu hutang ditambah modal 610 juta yang sama dengan total harta atau aset. Jadi kalau kita lihat posisi keuangan itu selalu sama. Harta sama dengan utang plus modal. Nah, coba kita lihat apa yang kita punya sekarang. Pasti ada asal muasalnya. Nggak usah jauh-jauh di rumah. Misal kita di saat ini saja di depan di depan layar ini kita punya apa? Oh, saya punya HP. Dari mana HP ini? Oh, saya beli. Nah, dari kemudian saya punya laptop. Dari mana laptop itu? Pasti ada asal muasalnya. Ya, kalau kita rangkum dalam satu periode, selalu harta sama dengan utang plus modal. Setiap transaksi pun, ya dalam satu transaksi pasti harta sama dengan utang plus modal. Nah, sekarang harta itu bisa disebut dengan aktiva. Ya, apa saja aktiva ini? Kita mengenal ada aktiva lancar, ada aktiva tetap, ada aktiva tetap tidak berwujud atau aset lancar. Aset lancar di sini antara lain kas, piutang, perlengkapan. Jadi yang kita masukkan dalam aset lancar, mana yang paling lancar itu ditaruh di urutan yang paling atas. Ya, contoh kas, ya, kas uang yang kita pegang itu lebih lancar, lebih cepat habis daripada kalau kita punya piutang. Jadi kalau piutang kan uang kita di tempat orang lain. Kita bisa membelanjakan, bisa menghabiskan kalau kita nagih dulu ke yang kita hutangi tadi. Jadi agak kelancarannya itu lebih lancar kas. Jadi yang paling lancar kita taruh atas. Begitu seterusnya ada kas, piutang, perlengkapan, mungkin nanti ada persediaan barang dagangan. Ya. Kemudian aset tetap. Aset tetap itu harta yang dimiliki oleh perusahaan yang berumur lebih dari 1 tahun. Ya. Contoh di sini peralatan. Peralatan dengan perlengkapan berbeda. Kalau perlengkapan di sini ya kita tahu perlengkapan masuknya di aset lancar karena perlengkapan itu seperti bahan habis pakai, yang mana pemakaian itu nggak nyampe 1 tahun sudah habis. Contoh apa? Alat tulis kantor. Kita punya kertas. Kertas kalau sudah kita pakai ya kita gunanya untuk dibaca lagi, tetapi tidak bisa kertas itu dipakai lagi.
Jadi pada saat itu nggak nyampe waktu 1 tahun sudah habis, itu dan habis pakai. Kemudian yang peralatan, kalau peralatan ada contoh seperti meja, kursi, peralatan-peralatan yang ada di toko atau di perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, ini biasanya kalau kita punya meja, komputer itu lebih dari 1 tahun. Jadi contoh aset tetap di sini adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan yang umurnya lebih dari 1 tahun. Contoh peralatan, gedung, ya, kendaraan, tanah, ya. Nah, dalam hal ini aset tetap yang kita urutkan paling atas adalah umur yang paling lama. Nah, kalau kita ketahui antara tanah, gedung, peralatan, umur yang paling lama adalah tanah. Jadi tanah itu biasanya selalu di atas. Kemudian ada aset tidak berwujud, aset tetap tidak berwujud, biasanya ada merek, hak paten, goodwill, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat harta sama dengan utang plus modal, ya, atau biasa sebut harta itu ada aset, ya, aset, hutang itu sama dengan kewajiban, modal sama juga istilahnya dengan ekuitas. Jadi kalau nanti ada bahasa aset itu sama dengan harta, atau aktiva, ya, itu sama dengan aset dan harta. Utang sama dengan kewajiban sama dengan liabilitas. Modal sama dengan ekuitas. Ya, ini istilah lain. Ya, dari sini aktiva sama dengan pasiva. Pasiva itu pertanggungjawabannya tadi. Jadi utang ditambah modal itu dari si pasiva. Jadi selalu sama. Bahasa sama dengan itu tidak boleh hartanya lebih banyak daripada utang dan modal. Ya, logikanya itu harus selalu sama. Jadi kalau kita ibaratkan seperti ini, ya, apa, di timbangan, ya, aset sama dengan pasifa selalu sama, ya, tidak boleh berat sebelah. Kemudian harta sama dengan pasifa tadi, hutang ditambah modal, ya. Jadi aktivanya itu harta, pasifanya hutang ditambah modal. Jadi aset sama dengan pasifa, ya, atau aktiva sama dengan pasifa. Nah, sekarang kita pelajari aset dulu, ya. Aset itu tadi kita ketahui ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Aset lancar itu aset yang biasa digunakan, yang dimiliki oleh perusahaan yang biasa digunakan dalam waktu dekat dan memiliki masa manfaat kurang dari 12 bulan atau 1 tahun. Jadi batas waktu di akuntansi biasanya itu 1 tahun. Tahunan ini. Aset tidak lancar, aset yang dimiliki oleh perusahaan atau entitas yang digunakan dalam kegiatan perusahaan ataupun dibeli untuk disewakan. Jadi aset di sini ada aset lancar, tidak lancar. Kalau tidak lancar biasanya ada aset berwujud, aset tetap, kemudian aset tetap tidak berwujud, kemudian ada investasi jangka panjang. Biasanya disebut aset tetap. Ya. Untuk aset lancar ada kas, piutang, ya, persediaan perlengkapan atau persediaan barang dagangan, kemudian investasi jangka pendek, ada biaya dibayar di muka atau prepaid expense, atau aset tetap itu contoh ada tanah, kendaraan, furniture atau peralatan, ya, ada gedung, ada mesin, itu aset tetap. Oke, ini jenisnya. Jadi kalau kita lihat secara detail, aset itu apa? Harta itu apa? Yaitu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kalau kita melakukan akuntansi, kita di pihak mana itu harus jelas. Misal ini kita pencatatan di pihak perusahaan. Kalau di pihak perusahaan, yang dikatakan kita nulis ada aset perusahaan, kalau aset itu memang betul-betul dimiliki oleh perusahaan. Tidak boleh kita nyewa aset itu milik orang lain, terus gedungnya kita akui, itu tidak boleh. Jadi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang akan memberikan manfaat ekonomis pada masa yang akan datang. Jadi ada manfaatnya. Kalau seperti kita beli alat tulis kantor, setelah kita beli langsung kita gunakan, yang akan datang sudah nggak kita bisa gunakan lagi. Misal kita beli pen, kita gunakan habis, pen itu nggak bisa digunakan lagi. Nah, kalau itu
artinya dengan kita miliki tetap ada masa manfaatnya akan datang. Kalau waktunya kurang dari 1 tahun, kita masukkan ke aset lancar. Tetapi kalau waktunya lebih dari 1 tahun, kita masukkan ke dalam aset tidak lancar. Bisa investasi jangka panjang, bisa aset tetap tidak berwujud. Jadi kalau lebih rinci lagi, yang namanya aset lancar, kekayaan perusahaan yang dapat dicairkan atau dijual atau dijadikan uang tunai selama operasi normal atau dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jadi jenisnya ada kas, ada surat berharga, ada piutang atau piutang usaha atau piutang dagang, piutang wesel, persediaan, perlengkapan, biaya dibayar di muka. Ya. Untuk kas sendiri, uang tunai, baik itu uang kertas dan uang logam, dan alat-alat pembayaran lainnya yang dapat disamakan dengan uang tunai. Kemudian ada marketable securities atau surat berharga, penanaman uang kas yang sementara menganggur pada surat-surat berharga. Artinya perusahaan punya uang lebih, dia membeli saham milik perusahaan lain, atau menginvestasikan di perusahaan lain, atau ngasih modal di perusahaan lain. Nah ini kalau surat berharga lebih ke saham dan obligasi. Kemudian ada piutang. Piutang itu tagihan kepada pihak luar yang timbul dari aktivitas penjualan barang atau penyerahan jasa secara kredit. Biasanya piutang itu seperti ibaratnya uang kita di tempat orang lain. Kita habis menjual, barang sudah kita serahkan, ternyata kita belum menerima secara tunai, belum menerima uang dari pembeli. Maka uang kita ada di pembeli, nah itu namanya piutang. Kemudian ada piutang wesel, piutang yang dilengkapi secara dokumen tertulis secara formal, ada hitam di atas putihnya. Kemudian persediaan di sini persediaan barang yang digunakan untuk dijual kembali. Kalau perusahaan dagang, ini berarti ada perusahaan barang dagangan. Barang dagangan itu barang yang dibeli tujuannya dijual kembali. Kalau kita lihat, sama-sama kita beli kursi, tetapi saya beli kursi 5, yang 4 saya jual kembali, yang 1 saya gunakan. Jadi kalau yang 4 ini dijual kembali, itu namanya adalah persediaan barang dagangan. Tapi kalau membeli yang 1, tadi kursi 1, tujuannya digunakan, itu adalah masuknya aset tetap, yaitu peralatan. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, kita klasifikasikan persediaan di beberapa perusahaan. Kalau perusahaan jasa biasanya tidak ada persediaan, adanya perlengkapan, ya, tidak punya persediaan barang dagangan, ya, karena dia hanya memberikan jasa. Kemudian perusahaan dagang, dia mempunyai persediaan barang dagangan, barang yang dibeli tujuannya dijual kembali. Kalau perusahaan manufaktur nanti lebih banyak lagi persediaannya, jadi ada persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi. Kemudian selain persediaan ada supplies atau bahan habis pakai atau perlengkapan, itu sama ya. Jadi supplies, bahan habis pakai, perlengkapan itu sama. Supplies atau bahan habis pakai itu persediaan bahan-bahan habis pakai yang digunakan sebagai unsur penunjang kegiatan perusahaan. Ya, jadi sebagai unsur penunjang saja, contoh kertas, pensil, spidol, ya, kemudian ada jam dinding, ya, jam dinding biasanya kan umurnya nggak lama, ya, biasanya mesinnya yang cepat rusak gitu ya, dan seterusnya, ya, memang itu bahan habis pakai kita masukkan dalam supplies, ya, atau perlengkapan. Kemudian prepaid expense itu biaya yang telah dikeluarkan kasnya oleh perusahaan, tetapi belum saatnya untuk diakui sebagai biaya. Investasi jangka panjang, penanaman asing modal perusahaan lain, tetapi waktunya adalah lebih dari 1 tahun. Misalnya membeli saham milik perusahaan lain, membeli obligasi, tapi jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Ya. Itu aset lancar. Ya, kemudian aset tidak lancar di sini ada fixed asset, yaitu aset tetap. Aset tetap di sini adalah sumber-sumber ekonomi yang berwujud perolehannya sudah dalam kondisi siap untuk dipakai atau dengan membangun lebih dahulu. Ya, contohnya tanah. Ya, jadi ada sumber ekonomi yang wujud perolehannya, ada wujudnya. Kondisinya siap dipakai atau mungkin melalui membangun lebih dahulu. Jadi tanah, gedung, kendaraan, mesin, peralatan.
Ini masuk aset tetap. Jadi karakteristik aset tetap yang dikatakan aset tetap, aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual kembali. Tadi saya contohkan, membeli 5 kursi, 4 kursi dijual kembali. Kalau dijual kembali itu bukan aset tetap. Ya, berarti masuknya ke aset lancar. Aset lancar itu lebih spesifik ke persediaan barang dagangan. Membeli satu porsi yang tujuannya digunakan untuk operasional perusahaan, maka kursi yang saya beli satu untuk kegiatan operasional ini saya masukkan ke aset tetap. Lebih spesifik saya masukkan ke peralatan. Kemudian aset tersebut berjangka panjang, jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Artinya saya menggunakan kursi ini lebih dari 1 tahun, ya umurnya bisa kita gunakan lebih dari 1 tahun. Dan merupakan subjek penyusutan. Subjek penyusutan begini, semakin lama kursi itu semakin nilainya semakin turun, atau kursi kalau kita pakai terus itu bukannya semakin baik tapi bisa juga semakin rusak, ya baik dipakai atau tidak kursi biasanya itu mengalami penurunan nilai, ya penurunan nilai dalam akuntansi kita sebut dengan penyusutan. Kemudian yang disebut dengan aset tetap di sini, aset tersebut memiliki substansi fisik, jadi ada wujud fisiknya. Misal komputer ada wujud fisik, meja, kursi, ya tanah, gedung, nah itu ada wujud fisiknya. Kemudian selain aset tetap, ada aset tetap tidak berwujud. Ya, jadi aset tetap tidak berwujud ini aset yang mencerminkan hak-hak istimewa atau kondisi yang menguntungkan perusahaan dalam mencapai pendapatan. Contoh misal saya punya produk, saya punya hasil karya, saya patenkan. Jadi kalau saya patenkan di sini itu murni milik perusahaan saya. Kalau perusahaan lain akan memakai memakai karya saya, memakai desain saya, dia harus membayar royalti ke saya. Kalau misal tanpa izin itu bisa dituntut ya untuk minta bisa dikenakan sanksi ya. Kemudian goodwill, ada merek dagang dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat aset tetap di sini berwujud, mempunyai bentuk fisik, dapat dikenali melalui panca indera. Karakteristiknya punya masa guna lebih dari 1 periode akuntansi, yaitu 1 tahun, lebih dari 1 tahun. Mempunyai nilai relatif besar, dimiliki bukan dijual kembali, tapi digunakan untuk kegiatan operasional atau kegiatan sehari-hari. Jadi ditinjau dari umurnya, aset tetap umurnya tidak terbatas, contohnya tanah, ya ini tidak terbatas ya. Jadi tanah itu akan tidak menjadi hak milik kita ketika kita jual, ya berarti kan itu sudah nggak hak milik kita, artinya ada penjualan nanti. Tetapi tanah itu nggak ada umurnya sebetulnya, selama masih kita miliki. Tanah itu ya sampai kiamat nanti ya, sampai yaumul kiamat nanti. Misal ada tanah longsor kan tetap tanah itu milik kita, walaupun dari ketinggian sekian menjadi ketinggian yang lebih rendah. Dan aset tetap itu umurnya terbatas. Kalau umurnya terbatas itu contoh seperti gedung. Gedung kalau kita pakai dan tidak kita pakai, itu lama-lama nilainya akan turun. Dan ada masanya gedung itu tidak terus selamanya ini pasti karena nilai turun bisa juga untuk bisa roboh, rusak dan sebagainya. Kendaraan, mesin, peralatan dan sebagainya. Ini aset tetap tidak berwujud sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, itu dari sisi aset. Jadi jenis aset tadi itu yang dimiliki oleh perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ada aset lancar, ada aset tetap, berwujud dan tidak berwujud. Oke, yang berikutnya setelah dari sisi aset sudah kita ketahui, sekarang dari sisi liability atau utang. Ya, utang kita klasifikasikan ada 2, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar dan jangka panjang ini hanya pembedaan waktunya. Kalau jangka pendek, utang lancar atau jangka pendek itu utang yang pembayarannya maksimal dalam 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Tapi kalau jangka panjang berarti pelunasannya lebih dari 1 tahun.
Jadi kalau kita sebut dengan liability atau utang atau kewajiban, hak terhadap harta dari pihak selainnya pemilik atau semua kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain sehubungan dengan prestasi dari pihak bersangkutan kepada perusahaan. Jadi ada hutang lancar, ada hutang jangka panjang. Jadi hutang-hutang dagang, wesel, hutang pajak ini bisa juga masuk utang lancar, bisa masuk utang jangka panjang, tergantung pelunasannya. Jika pelunasannya kurang dari 1 tahun, saudara klasifikasikan ke hutang lancar saja. Tapi kalau lebih dari 1 tahun, saudara masukkan ke dalam hutang jangka panjang. Oke, yang berikutnya yaitu ekuitas. Ekuitas itu apapun yang didapat oleh perusahaan dari pemilik. Pokoknya kalau sumbernya dari pemilik, kita pakai nama modal atau ekuitas. Jadi honest equity atau modal itu sisa hak terhadap harta suatu perusahaan setelah dikurangi dengan hak pihak ketiga, atau modal itu sama juga aset dikurangi hutang. Ya, jadi haknya dari total aset setelah dikurangi utang itu adalah modal atau hak milik bersih pemilik perusahaan atas kekayaan perusahaan. Nah, jadi kalau kita lihat persamaan akuntansi, di awal kita membuka suatu usaha, pasti aset sama dengan hutang plus modal. Setiap awal periode, pastikan ini dulu, aset sama dengan hutang plus modal. Kemudian unsur yang mempengaruhi modal, ternyata setelah kita melakukan kegiatan operasional, itu banyak hal yang mempengaruhi. Yang pertama, investasi, investment. Pemilik ngasih lagi ke perusahaan, bisa berupa uang, bisa berupa non-uang, ya, yang memang dari pemilik. Ya. Pemilik ngasih lagi. Dalam perjalanan waktu, pemilik boleh ngasih uang lagi ke perusahaan. Berarti modalnya bertambah. Yang kedua, pendapatan atau penjualan. Kalau perusahaan dagang lebih istilahnya ke penjualan. Pendapatan ya. Yang ketiga, expense atau biaya, dan yang keempat yaitu price. Kita lihat ya bagaimana pengaruhnya terhadap modal ya. Yang pertama dari sisi investasi, investasi itu pemilik memberikan sesuatu kepada perusahaan. Jadi investasi awal bisa dalam bentuk kas, perlengkapan, peralatan atau yang lain. Jadi mengakibatkan nilai modal atau ekuitas dan harta kasnya atau yang lain itu bertambah. Jadi penyerahan harta kas atau non kas oleh pemilik kepada perusahaan dalam rangka mengembangkan usahanya. Dan nanti ada investment itu akan menambah modal. Jadi pemilik ngasih lagi ke perusahaan baik berupa uang maupun non uang. Yang kedua yaitu revenue, pendapatan atau penjualan. Jadi pendapatan atau penjualan diakui saat perusahaan itu sudah menyerahkan barang kepada pembeli, sudah menyerahkan jasa kepada pembeli. Ya, itu kita namakan pendapatan. Kalau barang biasanya kita pakai nama penjualan. Dengan ada pendapatan atau penjualan, pasti itu nanti akan menambah modal. Ya, jadi modal pemilik akan bertambah. Tetapi nanti saat jurnal kita pakai akunnya bukan akun modal lagi ya. Tapi ini masih persamaan, kita pakai akun modal. Dan yang ketiga yaitu expense. Expense itu semua pengorbanan ekonomis untuk memperoleh pendapatan. Jadi saya memberikan jasa salon, saya butuh listrik Bu untuk misal untuk meluruskan rambut dan sebagainya. Berarti kita minta jasa pihak PLN untuk listrik ya, dengan kita sudah menerima kita harus membayar. Nah, membayar ini kita sebut dengan biaya. Kita butuh pegawai, pegawai bekerja untuk memperoleh penjualan atau pendapatan perusahaan. Berarti dengan pegawai itu sudah kerja, perusahaan membayar pegawai, itu namanya biaya. Nah, kalau ada biaya itu nanti akan mengurangi modal. Yang keempat yaitu price atau prefer, pengambilan harta perusahaan baik berupa uang, berupa kas maupun non kas untuk kepentingan pribadi pemilik. Ya, jadi pemilik sebenarnya dalam perjalanan waktu boleh mengambil uang, boleh mengambil barang, tapi harus tercatat ada bukti transaksinya. Ya, kita akui itu nanti pakai namanya adalah price atau prefer. Ya, jadi prefer atau price itu akan mengurangi modal. Jadi setelah beroperasi kita mengetahui bahwa aset sama dengan utang plus modal. Lebih rinci lagi tadi ada 4 hal yang mempengaruhi modal, yaitu menjadi aset sama dengan utang plus modal plus pendapatan.
ya, atau penjualan. Kemudian kalau ada biaya mengurangi modal, kalau ada proyek mengurangi modal. Jadi kalau investasi berarti kan modal, ngasih modal lagi, ya. Nah, seperti matematika, ya, kalau ini kita pindah ruas, itu kan dari negatif pindah ruas bisa menjadi positif, ya. Jadi ruas kiri itu kan aset, ya. Ruas kanan utang, modal, pendapatan dikurangi biaya, dikurangi price. Supaya plus semua, Bu, biaya sama price kita pindah sebelah kiri. Ya, jadi persamaannya nanti akan aset sama aset ditambah biaya ditambah price sama dengan kewajiban atau liability ditambah modal ditambah pendapatan atau penjualan. Jadi persamaan dasar akuntansinya semakin kompleks lagi. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba contoh soal ya untuk kita kerjakan bersama-sama untuk mengerjakan persamaan dasar akuntansi dulu ya. Di sini kita sambil buka Excel-nya ya, buka Excel, nanti saya share sebentar. Oke. Nah, di sini ada nama perusahaannya nanti sebentar saya share. Oke. Nah, ini Excel-nya. Kita coba lihat soalnya yang tadi, nggih. Soalnya tadi perusahaan membeli peralatan kantor secara tunai sebesar 1 juta. Untuk membuat persamaan akuntansinya, ya, ini kita mau buat persamaan akuntansi. Akuntansi, bagus lagi dikasih nama perusahaan apa gitu ya. Nah, tadi kan baru contoh ya, saya kasih contoh gitu ya. Nah, ini periodenya kapan sampai kapan kita tulis ya. Sampai dengan kapan ya kita tulis. Oke. Ya, untuk membuat persamaan akuntansi kita mau mencoba setiap transaksi kita pastikan aset sama dengan utang plus modal. Oke, di sini ada tanggal atau nomor ya. Tadi contohnya nggak dipakai tanggal, nomor. Oke. Kemudian di sini aset ya, aset nanti macam-macam ya. Kalau ini nomor atau tanggal. Nah, kebetulan nanti soalnya tidak tanggal itu aset macam-macam. Yang pertama ada kas gitu ya. Nah, coba ini. Nah, ada kas, ada piutang, piutang dagang, kemudian ada perlengkapan dan seterusnya. Saya kasih jarak ya, ini aset. Kemudian ini utang ya. Ada utang dagang. Kemudian ada modal. Ini keterangan ini nanti kita isi, kita memperjelas modal bertambah berkurangnya. Tetapi kalau transaksi berkaitan dengan aset, utang ya, itu nggak perlu ada keterangan. Oke, ini coba. Oke. Oke, nah ini saya contohkan ya. Coba kita kerjakan bersama-sama. Oke. Oke.
Kita lihat soalnya lagi ya. Kita lihat soalnya lagi. Yang pertama, perusahaan membeli peralatan kantor secara tunai. Nah, kalau ada soal seperti ini ya, ini saya stop screen dulu. Iya, saya tampilkan lagi soalnya ya. Jadi perusahaan membeli peralatan kantor secara tunai. Saudara di sini pencatatannya itu biasanya kalau ada soal itu saudara diminta di pihak perusahaannya, bukan di pihak toko peralatan, bukan, tapi pihak perusahaan. Berarti perusahaan membeli peralatan. Kalau membeli peralatan, ya aset perusahaan yang bertambah apa? Yaitu peralatan. Nah, ini secara tunai. Kalau secara tunai berarti perusahaan membeli peralatan. Berarti dengan membeli peralatan itu dia mendapatkan aset namanya peralatan, jadi peralatannya bertambah. Sisi yang lain, dia membayar tunai, membayar pakai uang, berarti akun kasnya itu berkurang. Ya, jadi kalau kita masukkan dalam persamaan akuntansi, ya, nah, saya share lagi Excel-nya. Nah, di sini kelihatan ya, ini poin 1, ya, kebetulan di contohnya nggak pakai tanggal, pakainya poin ya. Peralatan ya, ini perlengkapan saya kasih tambah peralatan ya. Berarti peralatannya bertambah sebesar berapa? Ya, tadi kita lihat sebesar 1 juta. Oke. Ya, kesulitan ya. Berarti peralatannya sebesar 1 juta karena secara tunai, ya, maka kas perusahaan akan berkurang. Kalau berkurang saya kasih tanda kurung ya, 1 juta. Nah, kasih kurung ya. Oke, jadi terlihat di sini asetnya satu sisi bertambah, satu sisi berkurang, berarti 0 lagi. Utang plus modal masih 0, masih sama. Ya. Oke, kita lihat lagi soal yang kedua, yaitu perusahaan membeli perlengkapan secara kredit. Karena kredit berarti perusahaan belum bayar. Ada kewajiban untuk membayar ke depan, berarti itu utang. Oke. Sorry. Membeli perlengkapan secara kredit. Nah, jadi poin 2 ya, membeli perlengkapan secara kredit berarti perlengkapan perusahaan bertambah ya. Perlengkapannya sebesar 600.000. Ya, jadi di sini perlengkapan bertambah 600.000 ya. Kemudian karena kita belum membayar, kas kita nggak keluar ya. Tetapi di sini utang kita bertambah karena satu sisi kita menerima harta namanya perlengkapan, tapi karena kita belum bayar maka timbul utang kita bertambah. Utang bertambah sebesar 600.000. Jadi kalau dijumlah total aset ini ya, bisa saya jumlahkan. Total aset ya. Ini total asetnya 600.000 ya. 600.000, total utang plus modal ya. Kita coba. Nah, juga 600.000 ya. Setiap kita melakukan pastikan aset sama dengan utang plus modal. Oke, soal yang ketiga. Pemilik perusahaan menambah investasi. Nah, ini sebentar. Ini harus begini dulu. Pemilik perusahaan mengambil uang, nomor 3 ya, pemilik perusahaan menambah investasi dalam perusahaan berupa uang tunai. Artinya apa? Kita lihat dari sudut pandang perusahaan, jangan
dari pemilik. Kalau pemilik, itu pemilik mengeluarkan uang. Tetapi ini kita catatnya adalah di pihak perusahaan. Berarti perusahaan menerima uang dari pemilik. Ya. Kalau menerima uang dari pemilik, berarti kita catat di sini ya kas perusahaan bertambah. Harta perusahaan yang berupa kas itu bertambah. Sebesar berapa tadi? Sebesar 500.000. Berarti kas bertambah 500.000 ya. Karena dari pemilik ya kita pakai akun modal 500.000. Ini investasi pemilik. Jadi pemilik ngasih modal, investasi pemilik. Oke. Kita lanjutkan poin 4. Pemilik perusahaan mengambil uang perusahaan untuk digunakan kepentingan pribadi. Nah, ini boleh ya. Jadi pemilik perusahaan mengambil untuk kepentingan pribadi. Ya, yang diambil uang, ya, yang diambil uang berapa di sini? Mengambil uang perusahaan sejumlah 200.000. Ya, berarti uang perusahaan berkurang. Nah, uang perusahaan berkurang. Satu sisi yang lain karena diambil oleh pemilik maka modal pemilik berkurang 200.000. Nah, kita kasih keterangan karena itu diambil oleh pemilik untuk kepentingan pribadi tadi pakai nama private atau private. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Soal yang kelima, perusahaan membayar utang atas transaksi membeli perlengkapan. Transaksi poin 2, 300.000. Nah, sekarang membayar utang. Kalau membayar utang, satu sisi kita bayar pakai uang ya, berarti uang kita berkurang 300.000. Ya, uang kita berkurang untuk apa? Bayar utang. Berarti utang kita kalau kita bayar berarti utang kita berkurang 300.000. Nah, jadi pastikan aset sama dengan utang plus modal. Gini terus ya. Kemudian yang berikutnya. Poin berikutnya yaitu poin 6, perusahaan membeli barang dagangan untuk dijual kembali. Ya, membeli barang dagangan untuk dijual kembali sejumlah 10 unit dengan harga per unit 50.000. Jadi nanti total 500.000 secara tunai. Kalau secara tunai berarti kas kita berkurang sebesar 50.000 kali 10 yaitu 500.000 ya. Kemudian membeli barang untuk dijual kembali. Oke, kita pertama kali ini kita pakai akun persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan walaupun nanti ada beberapa sistem ya metode yang dipakai. Ya, ini sementara kita pakai persediaan barang dagangan. Berarti satu sisi harta kita barang dagangan masuk, tapi uang kita keluar. Jadi barang dagangan kita bertambah 500.000. Ya. Kemudian yang berikutnya poin 7, perusahaan menjual secara kredit sebanyak 3 unit barang dagangan. Ya. Menjual dengan harga jual 75.000, barang dijual tersebut dibeli dengan harga 50.000. Nah, kalau nanti sebetulnya ini ada beberapa dua sistem yaitu pakai fisik atau perpetual, kita sementara konsentrasi untuk penjualan dulu ya untuk persamaan akuntansi ini. Jadi kita beli dengan harga 75.000 per unitnya, kita jual 75.000 harga jualnya yang kita jual 3 unit. Berarti kita masukkan poin 7 ini, kita jualnya tunai, berarti kita menerima uang. Menerima uang 75.000 kali 3 unit. Penjualan di sini menambah modal. Jadi 75.000 kali 3. Nah, dengan keterangan ada penjualan. Ya. Kemudian yang berikutnya, perusahaan membayar gaji pegawai. Nah, membayar pengorbanan ekonomis untuk memperoleh penjualan, dia butuh pegawai. Maka di sini ada tadi biaya membayar kita pakai kas ya. Berarti kas kita berkurang sebesar berapa tadi? Kita lihat lagi 800.000. Oke, 800.000
Ya, sisi yang lain modal kita berkurang karena biaya mengurangi modal. Nah, kenapa modal berkurang? Kita kasih keterangan biaya gaji. Oke, belum final ya, ini sudah sama. Oke, jadi kita pastikan aset sama dengan utang plus modal. Oke, ya. Ya, yang berikutnya, ya, membayar listrik. Nah, ini pengorbanan juga sama 100.000 berarti poin 9. Nah, membayar listrik 100.000 ya. Biaya karena biaya mengurangi modal 100.000, kita kasih keterangan biaya listrik. Ini contoh, jadi tidak harusnya plus semua gitu ya, tidak mungkin minus. Nah, oke. Saya tambahkan baris. Oke, kita lanjutkan. Ya. Perusahaan membeli pulsa dan kuota untuk komunikasi. Nah, sama ya. Kita membeli pulsa untuk pengorbanan untuk kegiatan operasional. Jadi waktunya cepat habis kan? Nggak mungkin lebih dari 1 tahun. Kita beli berapa tadi? 100.000. Jadi berkas berkurang 100.000, modal juga berkurang 100.000. Dengan keterangan biaya komunikasi atau biaya telepon. Ya. Yang berikutnya, perusahaan menjual secara tunai lagi. Ya, perusahaan menjual tunai 5 unit, per unitnya 75.000. Jadi kita masukkan ke sini, poin 11, menjual tunai berarti 75.000 kali 5. Ya. Ini juga sama, penjualan menambah modal. Nah, ini dengan keterangan penjualan. Oke. Yang berikutnya ya, perusahaan menerima pelunasan piutang. Ya, penjualan dari poin 7 tadi piutang ya, mohon maaf. Dibeli secara kredit, poin 7. Ini poin 7 bukan kas tetapi piutang karena belum dibayar. Nah, di sini poin 12, ini pelunasan piutang, berarti piutangnya dilunasi, maka piutang berkurang. Ya, piutang berkurang 225, ya, kasnya bertambah 225. Jadi kalau kita lihat ya, posisinya di sini aset sama dengan utang plus modal. Ya, nanti kita lihat di sini, kita cek. Ya, ini kas minus, harusnya nggak boleh minus ya, plus. Nah, ini tidak ada dari awal. Nanti soal yang saya tujukan sama, sudah real, sudah sesuai dengan ini apa, ada kas, ada utang dan modal, itu harus kita samakan terus ya. Nah, ini kita lihat aset sama dengan utang plus modal selalu sama ya. Setelah kita cek kas aset ya sama dengan utang plus modal selalu sama ya. Ini modal nggak mungkin minus ya, karena ini contohnya tidak dari awal, saldo awal ya. Itu mungkin untuk persamaan dasar akuntansi ya, yang mana ini nanti saya masukkan ada beberapa tugas ya untuk membuat persamaan akuntansi. Oke, kita lanjutkan tentang jurnal ya. Jadi kita tadi membahas tentang persamaan akuntansi itu sebagai dasar menyamakan persepsi bahwa posisi perusahaan itu selalu aset sama dengan utang plus modal. Ya. Sekarang kita masuk, sebenarnya persamaan akuntansi itu bukan masuk di siklus akuntansi ya, tapi hanya saya menggiring pemahaman
aset mana yang bertambah, aset mana yang berkurang, gitu ya. Nah, untuk siklus akuntansi yang masuk siklus akuntansi ini baru pertama ini yang kita bahas, yaitu untuk siklus akuntansi kita coba lihat. Jadi siklus akuntansi adalah ya suatu proses atau alur ya pencatatan ya dari apa sampai apa ini ya. Proses pencatatan di akuntansi ini pertama kali kita memperoleh bukti nih. Ya, bukti transaksi harus kita dapat. Jadi bukti di sini biasanya ada hitam di atas putihnya ya, tidak boleh bukti lesan gitu. Kalau bukti lesan harus direkam ya. Tapi kalau bagus kasih aja. Misal pemilik mengambil uang, tapi secara lesan Bu, ambil aja kwitansi, pemilik suruh tanda tangan karena memang sudah mengambil uang. Artinya apa? Boleh ya pemilik mengambil uang untuk kepentingan pribadi, tetapi harus ada bukti. Jadi pertama kali dasar bagian akuntansi itu ada bukti transaksi. Harus itu ya. Kemudian setelah dari bukti transaksi kita lakukan pencatatan yang disebut nanti dengan jurnal, posting ke buku besar ya. Kemudian mau kita buat laporan keuangan, ini harus kita lihat apakah akun-akun kita ini sudah sesuai dengan kondisi saat kita laporan. Kalau memang ada beberapa yang tidak sesuai kondisi, kita kembali lagi ke bukti transaksi, jurnal lagi yang namanya jurnal penyesuaian, posting lagi, baru kita bisa membuat laporan keuangan. Nah, buku besar ini kita dibantu, ada buku besar pembantu. Jadi, contoh buku besar ini, kita ada buku besar piutang. Piutang itu tidak lebih spesifik piutang atas nama siapa. Rincian nama satu-satunya, satu persatu itu kita masukkan dalam buku pembantu. Oke, nanti kita bahas satu persatu. Proses pencatatan secara rinci itu yang pertama dari bukti transaksi kita analisa. Setelah kita analisa, kita menyiapkan jurnal, membuat jurnal, posting ke buku besar, buat neraca saldo, menyusun jurnal penyesuaian, ya, kemudian posting lagi ke buku besar, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian sebelum buat laporan keuangan kita disarankan untuk menyusun kertas kerja. Jadi ada dua langkah supaya benar-benar laporan keuangan yang kita terbitkan itu benar, tidak mengandung kesalahan. Jangan sampai laporan keuangan sudah kita terbitkan ternyata ada kesalahan, kekurang telitian kita sehingga kita tarik lagi. Jangan sampai, sehingga harus ada dua step ya. Kita disarankan membuat kertas kerja. Walaupun kertas kerja ini sebetulnya boleh tidak dilakukan, tetapi untuk amannya kita melakukan menyusun kertas kerja. Kemudian setelah laporan keuangan kita terbitkan, kita masih punya tanggung jawab di sini, ada menyusun jurnal penutup, posting lagi ke buku besar, menyusun neraca saldo setelah jurnal penutup, dan kita melakukan jurnal pembalik. Oke, kita yang pertama dulu yaitu analisis transaksi. Ya, kita memperoleh bukti-bukti transaksi secara real, ya, secara real di perusahaan atau saudara punya usaha. Bukti transaksi macam-macam, ada kwitansi, ada faktur, ada nota-nota, ya. Tetapi kalau dalam perkuliahan ini saya nggak mungkin menunjukkan bukti-bukti transaksi itu secara satu persatu gitu ya. Jadi biasanya saya buat secara dalam bentuk deskripsi. Jadi dengan mau menerima kwitansi ini artinya apa? Oh, perusahaan menerima uang dari bla bla bla. Ya, saya buat deskripsi. Oke, karena ini kita perusahaan dagang, kita lebih spesifik perusahaan dagang. Biasanya apa saja sih transaksi yang ada di perusahaan dagang? Kita ketahui perusahaan dagang seperti minggu kemarin sudah kita jelaskan, perusahaan dagang itu perusahaan yang membeli barang dagangan tujuannya untuk dijual kembali. Ya, ini saya contohkan di supermarket gitu ya, dia membeli ada barang-barang seperti ini, dia beli dulu, kemudian dia jual ya, perusahaan jual. Ya. Sekarang transaksi apa saja sih yang biasanya masuk di dalam perusahaan dagang ini? Saya hanya mengidentifikasi, tetapi secara rincinya mungkin ada beberapa yang nggak masuk, tetapi insya Allah transaksi-transaksi ini sering muncul ya di perusahaan dagang. Saya sudah mengidentifikasi beberapa transaksi. Yang pertama, perusahaan dagang juga ada transaksi pemilik menanamkan modal. Artinya apa? Pemilik memberi harta pribadi ke perusahaan.
Sekali lagi, kita pencatatannya di pihak perusahaan, bukan di pihak pemilik. Kalau pemilik mengeluarkan harta, memberikan harta, tetapi di pihak perusahaan, perusahaan akan menerima harta dari pemilik. Itu biasanya ada, walaupun jarang, tetapi transaksi ini minimal saat pendirian deh ada. Tapi setelah itu beberapa kali juga ada, tetapi nggak rutin ya. Kemudian ada juga transaksi pemilik mengambil harta untuk kepentingan pribadi. Nah, ini baik itu secara formal non formal, biasanya pemilik juga ngambil barang dagangan bisa, mengambil uang bisa, tetapi ayo dikasih bukti transaksi gitu ya. Ini bisa rutin bisa tidak ya. Kemudian perusahaan memberikan pinjaman ke pihak lain ya. Misal memberikan pinjaman ke karyawan ya, ke pembeli, misal bolehlah ngambil barang dagangan tapi jangan belum bayar dulu ya. Artinya pembeli tidak bayar dulu akan memberikan pinjaman ke pihak lain. Atau perusahaan menerima pembayaran piutang dari pihak lain. Jadi setelah tadi memberikan pinjaman, pihak lain tadi melunasi utangnya atau kita menerima pelunasan piutang. Kemudian ada transaksi lagi, perusahaan membeli barang dagangan. Nah, kalau membeli barang dagangan nanti secara spesifik akan saya masukkan ada beberapa metode. Kemudian yang berikutnya, perusahaan membayar biaya angkut untuk membeli barang dagangan. Nah, satu sih kalau membayar biaya pasti kasnya berkurang gitu ya, muncul biaya. Oke. Selanjutnya ada transaksi lagi, perusahaan mengembalikan barang dagangan yang sudah dibeli. Jadi kemungkinan bisa terjadi perusahaan sudah membeli, kemudian sampai datang barangnya, kita teliti ada yang nggak sesuai pesanan, ada yang rusak, nah ini kita kembalikan. Ya, boleh ya selama perusahaan itu mau menerima. Tapi kalau sudah masuk ke supermarket, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, berarti ini tidak boleh ya, tidak akan terjadi kalau seperti itu. Kemudian perusahaan membeli barang dagangan dan mendapatkan potongan pembelian. Nah, nanti seperti apa dari sisi pencatatannya. Kemudian perusahaan melunasi utang dagang dan mendapatkan potongan. Nah, ini juga kadang ada transaksi di perusahaan dagang. Kemudian perusahaan membeli aset lancar. Bisa itu perlengkapan ya atau aset tetap, bisa tanah, gedung, peralatan. Ada dua kemungkinan, secara tunai dan secara kredit. Kemudian perusahaan menyewa gedung atau alat untuk beberapa periode ya, ke depan ya. Nanti kita pakai prepaid expense atau nanti pakai biaya sewa. Kemudian perusahaan meminjam uang ke bank ya atau pihak lain. Oke, transaksi berikutnya ya, transaksi berikutnya. Ya, perusahaan menjual barang dagangan bisa secara tunai, bisa secara kredit. Perusahaan menerima pengembalian barang dagangan yang sudah dijual. Nah, ini juga bisa terjadi. Perusahaan menjual barang dagangan dan memberi potongan penjualan. Perusahaan menerima pelunasan piutang dari konsumen dan memberi potongan penjualan. Perusahaan menerima uang lebih dulu, namun perusahaan belum memberikan barang dagangan. Jadi, misal kita menerima DP nih, uang muka ya, tapi barang dagangan belum kita kasihkan. Kalau barang dagangan belum kita kasihkan, berarti kita belum boleh mengakui adanya penjualan. Jadi akun penjualan itu kalau perusahaan sudah memberikan barang dagangannya. Kalau belum, berarti nanti tidak boleh diakui penjualan, tapi mungkin diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Atau ada transaksi perusahaan membayar biaya-biaya. Dikatakan biaya itu perusahaan menerima jasa pihak lain dan biasanya langsung dibayar. Kalau belum dibayar ya berarti nanti muncul utang. Ya. Kemudian perusahaan mengakui adanya biaya atau perusahaan menerima jasa pihak lain namun belum dibayar. Ini kemungkinan terjadi juga. Ya. Ya. Jadi kalau beberapa analisis transaksi tadi kita nanti rangkum di dalam suatu laporan ya di aset sama dengan utang plus modal. Ini nanti di aset itu akan muncul kas di bank, piutang usaha atau piutang dagang, sewa dibayar di muka, persediaan perlengkapan, persediaan barang dagangan. Ini saya kasih merah, ini ciri khas yang ada di perusahaan dagang.
Jadi ada persediaan barang dagangan, ada tanah, gedung, kendaraan, peralatan, gitu ya. Kemudian dari sisi utang ada utang usaha, utang bank, utang biaya, pendapatan diterima di muka. Kemudian dari sisi modal ada modal pemilik, ada penjualan, menambah modal, biaya mengurangi modal. Oke. Sekarang dari transaksi itu bagaimana jurnalnya? Jadi kita dengarkan ada dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, proses pertama yaitu journalizing, jurnal. Bagaimana menjurnal transaksi-transaksi tadi yang saya identifikasi yang sering terjadi di perusahaan dagang, bagaimana jurnalnya? Sebelum bahas jurnal, kita tahu dulu apa itu jurnal. Jurnal itu proses mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi ke dalam buku harian. Jadi buku harian atau buku jurnal ya. Buku jurnal di sini catatan kronologis. Kalau kronologis berarti sesuai urutan waktu ya, enggak boleh misal hari ini dengan kemarin saling ini enggak boleh. Jadi urutan waktunya. Jadi kalau bisa memang begitu ada bukti transaksi langsung kita catat, kita masukkan ke dalam jurnal. Dan sistematis itu sesuai dengan standar yang kita ketahui bersama, nanti sudah diterima oleh umum. Atas transaksi-transaksi keuangan tadi yang saya sebutkan ya, identifikasi itu. Tapi bisa juga selain yang saya sebutkan itu mungkin muncul ya.
Kita ketahui ada dua bentuk jurnal, yaitu jurnal umum sama jurnal khusus. Saat ini saya membahas tentang jurnal umum dulu. Oke, bagaimana jurnal umum? Ini saya contohkan, ini toko sejahtera, kemudian ada jurnal umum periodenya kapan. Jadi ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit. Nah, di sini nanti ada debit kreditnya. Oke, coba saya ini masuk ke Excel, ya. Ya, jadi misal ini perusahaan apa? Perusahaan bla 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 gitu ya. Dan ini judulnya jurnal umum periode kapan sampai dengan kapan. Ya. Nah, pertama adalah tanggal, ya. Tanggal, kemudian keterangan di sini nanti untuk menulis akun-akun. Ya, menulis akun-akun. Di sini ada ref nanti referensi saat kita pakai di posting ke buku besar. Ini ada debit, ada kredit. Nah, cara membuat ya di sini ada misalnya ini tanggal, saya buat ini dulu. Ya, untuk menulis ya, untuk menulis jurnal ya, pastikan ya, ini tanggal. Nah, tanggal bisa kita pakai beberapa cara, misal tanggal 1 Agustus 2022, boleh seperti ini ya, atau boleh tahunnya dulu ya, 2022, kemudian di sini sorry. Nah, 2022 ya. Kemudian di sini ada tambahan kolom ya. Ya, ini tahun, ini ada bulan Agustus. Bisa pakai ini, ya. Bisa pakai ini. Oke. Nah, ini baru kita nulis tanggalnya saja. Boleh misal tanggal 1, berikutnya nanti tanggal 2. Nah, ini boleh seperti ini. Ya. Boleh pakai cara seperti ini. Ya. Ya. Nah, untuk menulis jurnal, ya, pastikan akun yang terdapat di debit itu saudara taruh di posisi paling kiri. Misal posisi debitnya itu kas, nanti posisi debit kredit nanti saya bahas ya, ini hanya menulis jurnal dulu. Nah, misal refnya kita kosongi dulu ya, ada kas sebesar 1 juta, kas bertambah sebesar 1 juta. Ya. Dan seperti ini ya, contohkan. Kemudian akun yang ada di kredit itu agak menjorok ke kanan dikit ya, agak menjorok ke kanan. Misal di sini modal ya. Kita taruh di sini adalah angkanya di sisi sebelah kredit. Jadi
Dengan adanya perbedaan antara kiri sama agak menjorok ke kanan itu sudah menunjukkan orang sudah memahami kalau itu posisi debit sama kredit. Ya, jadi jangan pakai lurus sini modal gitu, berarti kalau lurus menunjukkan itu masih debit semua ya, belum kredit. Ini cara penulisan saja. Oke, saya lanjutkan masuk ke jurnal umum. Oke. Oke, nah itu penulisan di jurnal umum ya. Nah sekarang untuk menentukan debit kredit, yuk kita pahami dulu di persamaan akuntansi tadi ya. Di persamaan akuntansi tadi kita selalu mengenal aset sama dengan utang plus modal ya. Aset itu debit sama dengan kredit. Jadi posisinya debit sama dengan kredit, aset sama dengan utang plus modal. Berarti kalau di sini, ya ini ya, ini berarti price itu ada di sini sebetulnya. Wow, malah nggak bisa. Sebentar. Nah ini ya, jadi aset sama dengan utang plus modal. Tadi ada penjualan itu kan menambah modal, berarti plus modal dikurangi biaya. Jadi biaya mengurangi modal, price mengurangi modal. Jadi kalau ingin cara matematikanya supaya tidak ini biar plus semua, bahasa kayak di sini tidak ada tanda plus itu kan berarti tidak ada tanda plus, tidak ada minus itu artinya plus ya. Jadi kalau kita kelompokkan aset biaya price itu selalu di debit, kewajiban modal penjualan ada di kredit. Nah, ini punya arti ya. Artinya kalau ada transaksi yang mengakibatkan aset perusahaan bertambah, maka aset yang bertambah tadi kita tulis di sebelah debit. Biasanya begitu ya. Jadi terjemahannya dengan adanya asumsi persamaan dasar akuntansi ini, jika ada transaksi yang mengakibatkan aset perusahaan bertambah, maka aset yang bertambah tadi kita tulis di sebelah debit. Begitu sebaliknya, kalau secara matematika, kalau minus Bu, asetnya berkurang. Aset berkurang kan minus ya. Aset berkurang secara matematika, kalau di ruas kiri dia positif, maka dia pindah di ruas kanan. Nah, jadi persamaannya nanti aset kalau berkurang ditaruh di kredit. Artinya, kalau ada transaksi yang mengakibatkan aset perusahaan berkurang, maka aset yang berkurang tadi kita tulis di sebelah kredit. Kemudian, ada transaksi yang mengakibatkan biaya bertambah. Jadi, biaya perusahaan bertambah saat kita menerima jasa dari pegawai. Berarti dengan adanya jasa pegawai itu perusahaan mengakui adanya biaya gaji. Biaya gaji bertambah. Berarti biaya itu ada transaksi yang mengakibatkan biaya perusahaan bertambah, maka akun biaya itu kita tulis di sebelah debit. Ya, jadi biaya price itu selalu di debit. Ya, kalau berkurang baru kita taruh di kredit. Tapi biasanya untuk transaksi awal biaya price itu selalu di debit. Ya. Kemudian kewajiban. Kewajiban di sini posisinya sebelah kanan, dia kredit. Di sini tidak ada tanda minus, tidak ada tanda plus. Artinya kalau nggak ada tanda itu artinya plus. Ini mengandung arti bahwa kalau ada transaksi yang mengakibatkan utang perusahaan bertambah, maka utang yang bertambah tersebut kita tulis di sebelah kredit. Nah, begitu sebaliknya, kalau ada transaksi yang mengakibatkan utang perusahaan berkurang, maka utang yang berkurang itu kita tulis di sebelah debit. Nah, kalau matematika ini dipindah ruas kan menjadi minus. Ya, begitu juga modal. Modal, kalau ada transaksi yang mengakibatkan modal pemilik bertambah, maka akun modalnya kita tulis di sebelah kredit. Begitu sebaliknya, kalau ada transaksi yang mengakibatkan akun modal berkurang, maka akun modalnya nanti kita tulis di sebelah
debit. Ya. Kemudian penjualan. Kalau perusahaan menyerahkan barang dagangan, artinya terjadi penjualan perusahaan bertambah, maka akun penjualan kita tulis di sebelah kredit. Begitu sebaliknya kalau ada penjualan berkurang, kita tulis di sebelah debit. Tapi biasanya di dalam transaksi-transaksi awal, penjualan itu selalu kredit. Ya, oke. Sehingga kalau kita simpulkan, mana yang masuk kita tulis di sebelah debit, mana yang kita tulis di sebelah kredit. Contoh aset. Aset tadi ada macam-macam jenisnya. Berarti kalau aset bertambah, kita tulis aset itu di sebelah debit. Kalau aset itu berkurang, kita tulis aset tersebut di sebelah kredit. Kemudian berkaitan dengan utang, kalau utang bertambah, kita tulis di sebelah kredit. Kalau utang berkurang, kita tulis di sebelah debit. Begitu juga modal bertambah kita tulis di sebelah kredit, modal berkurang kita tulis di sebelah debit. Ada transaksi yang mengakibatkan penjualan perusahaan bertambah, maka akun penjualan kita tulis di sebelah kredit. Begitu sebaliknya kalau berkurang, akun penjualan kita tulis di sebelah debit. Kemudian ada biaya atau beban. Kalau ada transaksi yang mengakibatkan beban perusahaan bertambah, maka akun beban itu kita tulis di sebelah debit. Begitu sebaliknya kalau berkurang, akun beban kita tulis di sebelah kredit. Dan price itu kalau ada transaksi pemilik mengambil untuk kepentingan pribadi, maka akun price kita tulis di sebelah debit. Ya. Kalau akun price berkurang tapi saat di jurnal penutup ya, tetapi saat transaksi awal price itu selalu debit, biaya selalu debit, penjualan selalu kredit. Gitu, ya. Dari transaksi itu coba kita merangkai dari transaksi itu kita buat jurnal. Ya. Yang pertama tadi ada transaksi penanaman modal. Jadi pemilik memberi harta pribadi ke perusahaan. Kalau yang dikasih pemilik ngasih perusahaan berupa uang, berupa kas, maka jurnalnya adalah debitnya adalah kas. Ya, karena harta bertambah di sebelah debit. Kreditnya apa? Karena dari pemilik, modal pemilik bertambah. Modal pemilik bertambah, modal bertambah ditaruh di sebelah kredit. Jadi selalu sama, kas, debit sama dengan kredit. Jadi jurnalnya kas, debit, kreditnya modal. Kalau pemilik memberikan hartanya ke perusahaan berupa non uang, ya, jadi saya kasih debitnya titik-titik itu harta apa yang dikasih pemilik? Apa kalau peralatan yang dikasih berarti kita tulis di sini peralatan ditaruh di debit. Kalau yang dikasih adalah perlengkapan berarti perusahaan menerima perlengkapan, debitnya adalah perlengkapan. Kalau pemilik ngasih kendaraan ke perusahaan, berarti perusahaan mencatat adanya kendaraan bertambah, kita tulis di sebelah debit. Kreditnya apa? Karena dari pemilik, maka kita pakai akun modal. Kalau pemilik ngasih uang dan non-uang, non-kas, ya, maka debitnya ada dua, ya, kas. Yang kedua adalah saya tulis titik-titik. Apa yang dikasih selain kas? Apakah itu peralatan atau perlengkapan atau tanah atau gedung. Kreditnya tetap modal. Modal tetap ditaruh di sebelah kredit karena dari pemilik. Oke. Sekarang transaksi bagaimana kalau pemilik mengambil harta perusahaan untuk kepentingan pribadi. Tadi pasti debitnya adalah price. Kalau yang diambil uang berarti debitnya tetap price atau prefer, kreditnya adalah kas. Tetapi kalau yang diambil pemilik bukan uang, misal barang dagangan, misal tanah, misal gedung, ya misal semula dikasihkan sekarang diambil lagi hak kepemilikannya, maka debitnya tetap price. Kreditnya adalah saya kasih titik-titik adalah apa yang diambil, maaf, harta perusahaan apa yang diambil. Nah, bisa begini. Nah, ini ya. Nah, ini kalau pemilik mengambil untuk kepentingan pribadi. Nah, ini jurnalnya. Yang berikutnya, transaksi yang berkaitan dengan piutang. Misal perusahaan memberikan pinjaman
berupa uang tunai, berarti debitnya adalah piutang, piutang titik-titik. Saya kasih piutang titik bisa piutang dagang, gitu ya. Kreditnya adalah kas. Tapi kalau yang tidak uang yang diberi, misal barang dagangan tadi, berarti kreditnya penjualan. Tapi kalau perusahaan menerima pelunasan piutang, berarti debitnya kas, kreditnya adalah piutang. Karena piutang itu harta berkurang, kita tulis di sebelah kredit. Transaksi berikutnya, perusahaan membeli barang dagangan untuk dijual. Kalau membeli barang dagangan, ya nanti ada dua kemungkinan, boleh pakai akun pembelian, boleh pakai persediaan barang dagangan. Nanti setelah ini saya rumuskan lagi khusus untuk pembelian barang dagangan, ya. Bisa pakai pembelian, bisa pakai persediaan barang dagangan. Kreditnya kas kalau tunai, kalau kredit pembelian atau persediaan barang dagangan, bahasa atau itu pilih salah satu, ya. Kreditnya adalah utang dagang kalau secara kredit, artinya belum bayar. Dan perusahaan membayar biaya angkut, ya, bisa juga biaya angkut pembelian kita taruh di debit, atau pakai akun persediaan barang dagangan, kreditnya kas. Kalau secara kredit berarti ada biaya angkut atau persediaan barang dagangan, kreditnya adalah utang dagang. Kemudian perusahaan telah mengembalikan barang dagangan dari barang dagangan yang sudah dibeli secara tunai. Kalau dibeli secara tunai berarti tadinya membeli tunai, berarti karena barang kita kembalikan, berarti perusahaan menerima uang kembaliannya, ya kan? Jadi perusahaan menerima uang, debitnya kas, kreditnya adalah retur pembelian atau pakai akun persediaan barang dagangan. Kalau saat kita membelinya secara kredit, pasti kita nggak menerima uang, tapi utang kita dikurangi. Utang berkurang kita tulis di sebelah debit. Kreditnya adalah retur pembelian atau persediaan barang dagangan. Kemudian kalau perusahaan membeli barang dagangan secara tunai dan mendapatkan potongan, dapat diskon. Berarti debitnya tetap pembelian atau persediaan barang dagangan, kreditnya adalah kas. Kalau dapat potongan berarti kasnya tidak sebesar harga belinya, pasti dikurangi potongan. Jadi kreditnya selain kas ada potongan pembelian atau persediaan barang dagangan. Dan kalau bayar utang, ya berarti debitnya utang, kreditnya, dan dapat potongan, kreditnya kas sama potongan pembelian karena kita dari hasil membeli. Oh, maaf di sini. Maaf, sebentar. Nah, ini kredit masuknya ke sini, ya. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan. Kalau membeli perlengkapan, tujuannya untuk persediaan. Nah, kalau tujuannya untuk persediaan, maka kita pakai akun secara tunai, debitnya perlengkapan, kreditnya kas. Kalau belum bayar atau secara kredit, debitnya perlengkapan, kreditnya adalah utang dagang. Tapi kalau membeli perlengkapan, langsung dipakai untuk kegiatan operasional. Jadi kita belinya tuh sedikit-sedikit, tidak untuk persediaan, tetapi kita beli perlengkapan langsung kita pakai, ya. Kalau langsung dipakai secara tunai, kita langsung pakai itu biaya perlengkapan, ya, karena sudah dipakai untuk kegiatan operasional. Biaya perlengkapan kreditnya kas. Kalau secara kredit, biaya perlengkapan kreditnya adalah utang dagang. Saya anjurkan jangan dihafalkan, tetapi dipahami saja. Insya Allah nanti akan hafal sendiri, ya. Tapi kalau dihafalkan nanti seperti lupa. Dan membayar sewa gedung untuk beberapa periode ke depan dan dibayar di awal perjanjian sewa. Nah, ini kalau kita akui sebagai aset, maka kita akui pakai akun sewa dibayar di muka, kreditnya adalah kas. Tetapi kalau kita akui sebagai biaya, kita pakai biaya sewa, kreditnya adalah kas. Membeli aset tetap, nah baik tanah, gedung, kendaraan. Nah, zonanya bagaimana? Debitnya saya tulis titik-titik. Titik-titik itu apa yang dibeli? Saya membeli peralatan, berarti debitnya peralatan. Membeli tanah, berarti debitnya tanah. Membeli gedung, debitnya gedung. Membeli kendaraan, debitnya kendaraan. Kalau secara tunai, kreditnya adalah kas. Kalau kita belum bayar, debitnya tetap aset yang dibeli, tadi harus lebih spesifik apa, bahasa aset yang dibeli, nanti jangan pakai akun aset yang dibeli ya, tetapi langsung apa yang dibeli, peralatan, langsung tulis peralatan. Kreditnya adalah utang dagang.
Oke. Kemudian transaksi yang berkaitan dengan utang usaha, bisa menerima pinjaman dari bank atau dari pihak lain, debitnya pasti kas, ya, kreditnya adalah utang titik-titik. Ya, utang titik-titik kalau dari bank namanya utang bank, kalau pihak lain biasanya utang dagang. Kemudian perusahaan melunasi utang, maka utangnya berkurang, kita taruh di debit, kreditnya adalah kas. Kemudian transaksi perusahaan menyerahkan atau menjual barang dagangan ke pembeli, kalau secara tunai, debitnya kas, ya, perusahaan menjual, menyerahkan barang dagangan langsung dibayar. Berarti perusahaan menerima uang, kas bertambah di sebelah debit, kreditnya adalah penjualan. Kalau secara kredit, maka debitnya adalah piutang dagang, kreditnya adalah penjualan. Ini kalau pembeli belum membayar. Dan kalau perusahaan telah menerima pengembalian barang dagangan dari barang dagangan yang sudah dijual secara tunai, ternyata pembeli mengembalikan, maka kita muncul akun retur penjualan, ya, karena tadi pembeli membayarnya secara tunai, maka saat pembeli mengembalikan barang, kita kembalikan uangnya. Jadi kas perusahaan berkurang di sebelah kredit. Kalau saat membeli tadi pembeli belum membayar, maka perusahaan saat menjual tadi belum menerima uang, maka piutangnya yang kita kurangi. Jadi retur penjualan, kreditnya piutang dagang. Oke, perusahaan menjual barang dagangan secara tunai dan memberi langsung potongan. Nah, jadi perusahaan menjual barang dagangan tunai, ya, kita menerima kas, kreditnya penjualan, tapi karena ngasih diskon, maka kas yang kita terima tidak sebesar harga jualnya, ya. Ini begini, ya, tidak sebesar harga jualnya. Maaf. Nah, ini ya. Jadi kas debitnya ada dua, kas nama potongan, kreditnya penjualan. Kemudian perusahaan menerima pelunasan piutang dan memberi potongan, ya, sama kas, ya. Kas di debit sama potongan, diskonnya berapa, jadi uang yang kita terima tidak sebesar piutangnya, tetapi setelah kita kurangi potongan, ya. Jadi kas yang kita terima, misal piutangnya 1 juta, kita ngasih potongan 20.000, maka uang yang kita terima adalah cuma 980, potongannya 20. Jadi potongan itu biasanya selalu berbarengan dengan kas, ya. Kreditnya tetap piutang sebesar 1 juta. Kemudian perusahaan telah menerima uang di awal, namun perusahaan belum menyerahkan barang dagangan. Ya, biasanya kita karena menerima uang, jadi debitnya kas, kreditnya pendapatan diterima di muka. Dan perusahaan membayar biaya, ya, biaya apapun, ya, artinya pihak lain sudah memberikan jasa ke perusahaan, ya, maka debitnya pasti biaya. Saya tulis biaya titik-titik tergantung, misal bayar gaji, biaya gaji, bayar listrik, biaya listrik, beli pulsa, biaya telepon, ya, dan seterusnya. Tapi kalau sudah menerima jasa pihak lain, nah, tapi perusahaan belum mampu membayar, maka tetap debitnya adalah biaya, kreditnya adalah utang biaya tadi, ya. Misal kita bayar gaji, harusnya pegawai sudah kerja nih, harus kita akui sebagai biaya, tapi belum mampu membayar, maka kreditnya adalah utang gaji. Oke, sekarang transaksi khusus di perusahaan tadi yang saya janjikan. Transaksi khusus di perusahaan dagang yaitu ada transaksi membeli barang dagangan dan menjual barang dagangan. Nah, membeli barang dagangan dan menjual barang dagangan ini biasanya berkaitan dengan persediaan. Untuk mencatat persediaan ada dua metode, ada dua sistem, yaitu sistem fisik dan sistem periodik. Kalau sistem fisik atau periodik dan sistem perpetual. Sistem fisik atau periodik itu mutasi persediaan tidak selalu diikuti. Nah, tidak selalu diikuti. Mutasi persediaan tidak selalu diikuti. Nah, ini sebagai oleh karena itu, prosedur penghitungan fisik di akhir nanti wajib kita lakukan. Karena nanti saat ada transaksi pembelian, kita tidak pakai akun persediaan. Karena tidak pakai akun persediaan, tapi pakai akun yang lain. Tapi kalau sistem perpetual, itu mutasi persediaan itu selalu kita ikuti. Jadi kalau kita lihat perbandingannya antara metode fisik dan perpetual ini. Saat kita membeli barang dagangan, kalau pakai metode fisik, pakai akun pembelian. Nah, jadi tidak pakai akun persediaan, makanya tadi yang sebelumnya kita pakai pembelian atau persediaan barang dagangan. Kalau pakai metode fisik, pakai akun pembelian. Kalau tunai, kreditnya kas.
Kalau belum bayar, kreditnya utang dagang. Tapi kalau metode perpetual, kita pakai akun persediaan barang dagangan. Jadi metode atau sistem ini kita pilih salah satu, tidak boleh dua-duanya, ya. Dan harus konsisten. Fisik ya fisik terus, gitu. Kalau pakai perpetual terus. Kemudian kalau ada biaya angkut, ya, itu kalau pakai metode fisik, pakai akun biaya angkut pembelian. Kreditnya kas kalau langsung dibayar, kalau belum utang dagang. Tapi kalau perpetual, biaya angkut itu kan nanti menambah harga pokok barang yang kita jual, ya. Jadi pakainya adalah akun persediaan, tidak mengenal biaya angkut pembelian, malah kalau pakai perpetual. Kalau ada potongan pembelian, ya, ada potongan pembelian, maka kalau pakai metode fisik, pakai akun potongan pembelian. Jadi debitnya utang dagang atau utang dagang atau pembelian, misal kita membeli langsung dapat potongan, ya, kreditnya potongan pembelian dan kas. Tapi kalau pakai metode perpetual, dia tidak mengenal potongan pembelian, tapi hanya mengenal persediaan barang dagangan. Dan retur, kalau ada retur, ya, kalau pakai metode fisik mengenal retur pembelian, tergantung saat membeli kita tadi secara tunai atau kredit. Kalau saat membeli kita tunai, maka saat ada retur, debitnya kas, kreditnya retur pembelian. Kalau tadi belum bayar, maka utang kita berkurang, utang dagang sebelah debit, kreditnya retur pembelian. Tapi kalau pakai metode perpetual, dia tidak mengenal retur pembelian. Barang dagangannya kembali ke kita. Berarti kita mengembalikan barang dagangannya, kita kembalikan, persediaan barang dagangannya kita keluar, ya, berkurang. Jadi debitnya kas atau utang, kreditnya persediaan barang dagangan. Oke, kemudian kalau dari sisi penjualan, ya, kalau pakai metode fisik itu hanya penjualannya saja, kas atau piutang, ya, kalau belum bayar kreditnya penjualan. Tapi kalau pakai metode perpetual harus ada 2 jurnal. Jurnal yang pertama itu mencatat sebesar harga jualnya, yaitu kas atau piutang, kreditnya penjualan sebesar harga jual. Dan jurnal yang kedua mencatat sebesar harga pokoknya. Jadi ada HPP, kreditnya persediaan barang dagangan. Kita menjualkan barang dagangan kita keluar. Berarti kita pakai kreditnya persediaan barang dagangan. Ya. Debitnya pakai HPP, harga pokok penjualan. Jadi kalau kita lihat, enaknya kalau pakai perpetual, setiap kita menjual, kita akan mengetahui laba kotornya. Misalnya ini kita jual dengan harga 1.500.000, harga pokoknya 1.005.000. Berarti dari transaksi ini kita mengetahui laba kotor kita adalah 495. Gitu. Tapi kalau pakai metode fisik nggak mengetahui. HPP nanti diketahui saat di akhir periode setelah kita melakukan stock of name, ya, kita hitung. Dan kalau ada retur, ya, pakai metode fisik hanya cukup 1 jurnal mencatat adanya sebesar harga jualnya tadi. Tetapi kalau pakai metode perpetual ada 2 jurnal. Yang pertama ada pengembalian barang itu dihitung sebesar harga jualnya, tetapi ada jurnal yang kedua yaitu mencatat sebesar harga pokoknya, barang dikembalikan sebesar harga pokoknya berapa. Artinya barang menjadi bertambah milik perusahaan sebesar harga barang dari yang dikembalikan tadi. Kemudian kalau kita memberikan potongan baik fisik maupun perpetual sama, karena tidak ada pengaruhnya terhadap harga pokok barang. Barang sudah cuma kita berikan potongan itu terkait dengan harga jual. Maka pakai metode fisik maupun perpetual sama, yaitu debitnya ada 2, kas sama potongan penjualan, kreditnya piutang dagang. Oke, kita sepakat karena harus memilih salah satu metode, kita pakai metode fisik dulu, ya. Kalau pakai metode fisik berarti saya lebih rinci lagi dari transaksi atas, kita coba kita jelaskan lagi dari transaksi penjualan, ya. Bisa menjual, berarti menjual secara tunai, maka dikatakan menjual kalau barang dagangan sudah kita serahkan, ya. Kalau tunai maka debitnya kas, kreditnya penjualan. Kemudian kalau penjualan secara kredit, debitnya piutang, kreditnya penjualan. Kalau ada potongan penjualan, debitnya ini ada istilah yang dipakai, ada syarat kredit, ada periode kredit. Ya. Ini sudah saya jelaskan minggu kemarin. Ada 2/10 N30, artinya kalau dibayar waktu 10 hari setelah transaksi mendapat potongan 2%. N30 adalah batas waktu pembayaran. Jika dibayar 10 hari setelah transaksi, maka perusahaan membayar
perusahaan menerima 1.470.000, potongannya 30.000. Jadi 2% kali 1.500.000. Nah, kalau lebih dari 10 hari maka yang dibayarkan tetap 1.500.000, tidak mendapatkan potongan. Jadi jurnalnya adalah debitnya kas, tadi misal piutangnya sebesar 1.500.000 ya. Kemudian kasnya 1.470.000, potongannya 30.000. Ini kalau mendapat potongan. Kalau tidak ya berarti debitnya kas, kreditnya piutang dan dagang. Oke, kalau ada retur ya, barang yang sudah kita jual dikembalikan, maka kita lihat saat menjual kita kalau secara tunai sebelumnya maka retur penjualan kreditnya kas. Tapi kalau saat menjual kita belum dibayar maka piutangnya yang kita kurangi. Retur penjualan kreditnya piutang dagang. Oke, kemudian transaksi pembelian kita tadi sepakat pakai metode fisik, maka saat ada pembelian tunai pakai akun pembelian kreditnya kas. Kalau pembelian secara kredit, pembelian kreditnya utang dagang. Dan kalau ada potongan, ya maka kita buat jurnal. Debitnya adalah utang dagang, ya, kreditnya adalah potongan pembelian dan kas. Potongan pembelian karena memang kita dari transaksi membeli. Dan kalau ada retur pembelian, kita lihat dari membeli secara tunai atau kredit. Kalau membeli secara tunai, maka kita memperoleh uang kas, kreditnya retur pembelian. Kalau kita belum membayar, maka utang dagang kita berkurang. Jadi debitnya utang dagang, kreditnya retur pembelian. Oke, itu untuk beberapa jurnalnya. Lebih jelas kita ada contoh